sosok ibu di mata mahasiswa aktivis Talkshow Dialog Khusus Dharma TV, itulah yang kita lakukan. Dan tadi sudah diawali ada pengantar dari ketiga narasumber kita, mahasiswa-mahasiswi yang cerdas-cerdas ini. Dan kita lanjutkan ke Mbak Grace lagi. Mbak Grace, sebagai Roro Malang 2008 ya, ini satu prestasi yang tentu semua remaja atau mahasiswi seusia Mbak Grace mengimpikannya. Jadi ini satu prestasi juga. Kemudian ini ada satu statement menarik dari seorang yang mendapatkan hadiah Nobel perdamaian ya dari Afrika. Itu ada seorang perempuan bahwa more power for women means more peace. Jadi dunia ini akan makin aman kalau perempuannya, wanitanya, ibunya salah satunya itu makin berdaya. Ya, bisa jadi makin pintar, makin sehat, makin punya kekuasaan, jadi presiden, jadi perdana menteri dan seterusnya ya. Apakah Mbak Grace melihat ini satu hal yang memang demikian? Ya, kalau melihat di Indonesia yang katakanlah tadi sudah disinggung 30% ya keterwakilannya di legislatif ya, di DPR atau di DPRD 1 dan 2. Apakah memang demikian? Jadi misalnya Mbak Grace nanti jadi presiden, terus banyak perempuan yang berdaya itu akan damai, orang akan banyak tersenyum di jalan-jalan dan seterusnya, atau seperti apa itu? Kalau saya jadi presiden ya mungkin bukan seperti itulah ya menurut saya maknanya. Tapi dimana ketika perempuan berada pada satu posisi, cenderungan perempuan adalah dia bisa melihat dari sisi yang lain yang berbeda dari laki-laki, dan inilah yang kemudian bisa menjadi penyeimbang suatu problema atau suatu masalah. Nah, mungkin itu maksudnya bagaimana ketika perempuan bisa lebih wise, lebih bijak, bisa lebih melihat satu permasalahan itu dari sisi yang berbeda. Dan memang dunia memerlukannya. Dunia sangat memerlukan sisi pandang yang berbeda ketika harus menyelesaikan persoalan-persoalan politik, persoalan negara, bahkan sampai di persoalan keluarga, rumah tangga. Jadi seperti itu Mbak Grace ya. Oke, saya ke Mas Anggri. Tadi apakah Mas Anggri punya pemikiran yang sama juga bahwa kalau perempuan ini makin berdaya ya, makin katakanlah dia mungkin di legislatif makin banyak, di eksekutif juga, di yudikatif dan seterusnya ya, LSM, dosen dan seterusnya, apakah secara otomatis nanti akan makin damai dunia ini? Apakah katakanlah yang dalam kekinian itu ya, yang berita-berita yang tidak enak kita dengar itu, yang membunuh anaknya, yang harus mungkin menganiaya langsung bunuh diri dan seterusnya, berantem dan seterusnya, itu apakah akan demikian itu Mas Anggri? Kalau saya pikir saya sepakat gitu dengan statement itu, tapi dalam artian statement ini adalah sebuah statement yang membangun ya, rekonstruktif gitu ya, untuk bisa membangkitkan kembali semangat negara-negara yang saat ini memang dalam krisis global gitu ya, dan butuh seorang pemimpin yang bisa menyelesaikan masalah. Dan saya pun ingat bahwasanya ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwasanya di balik kesuksesan seorang pria pasti ada di baliknya itu adalah dukungan seorang wanita. Ya, dan itu saya pikir banyak sekali terjadi ya. Kita lihat bahwasanya banyak tokoh-tokoh di Indonesia yang di baliknya ternyata ada sebuah sentuhan yang lembut yang bisa memberikan sebuah energi positif yang lebih besar gitu ya, yang lebih baik, dan bisa jadi itu merupakan sebuah inspirasi bagi pemimpin ataupun pasangannya untuk bisa melakukan yang terbaik gitu. Saya pikir ini sebuah, memang secara utuh kita tidak bisa memahami bahwasanya dengan perempuan yang berkuasa ataupun dengan perempuan menjadi presiden itu akan memperbaiki segala keadaan. Tapi saya pikir betul tadi yang dikatakan sama Mbak Grace bahwasanya dengan yang lebih esensinya adalah bagaimana perempuan ataupun wanita bisa memperoleh aksesibilitas gitu ya, untuk bisa berbuat ataupun bisa melakukan sebuah perubahan yang nantinya akan berdampak pada lingkungan sekitarnya. Kita tidak menafikan bahwasanya di dalam lingkungan yang paling kecil keluarga, peran ibu itu adalah sangat dominan gitu ya. Walaupun bapak sebagai tulang punggung keluarga, tapi ibu sebagai manajer gitu ya, manajer dalam keluarga, saya pikir ini sangat membantu sekali ataupun sangat dominan sekali perannya, baik itu untuk pendidikan anak-anaknya, baik dan juga bagi keberlanjutan keluarga itu ke depannya. Jadi saya pikir esensinya adalah bagaimana perempuan ataupun wanita bisa memperoleh kesempatan gitu ya, memperoleh kesempatan yang bisa setara gitu ya, yang bisa sesuai dengan apa yang selama ini selalu dihadapkan, yang selalu didapkan oleh
pria gitu ataupun seorang laki-laki. Saya pikir tidak masalah itu. Oke, kesetaraan gender mungkin ya nanti lingkup wacananya. Tapi kalau tadi dibutuhkan sentuhan ya dari seorang laki-laki yang sukses, katakanlah pesepak bola yang sukses gitu ya, yang paling terkenal Ronaldo misalnya, itu mungkin dia juga tidak lepas juga dari sentuhan seorang, entah itu pacarnya, entah itu mungkin calon istrinya, atau ini ibunya, yang lebih fokus ini adalah ibunya. Kira-kira kalau Anda sendiri, apa yang sudah di istilahnya sentuhan atau mungkin doa atau mungkin wejangan dan seterusnya dari ibu Mas Anggri sendiri? Kalau saya sih, saya berada di sini gitu ya, saya berada di Kota Malang, saya menjadi mahasiswa Universitas Brawijaya karena ibu saya. Saya berani mengatakan itu karena saya pikir motivasi yang saya dapatkan dari seorang ibu untuk dari daerah gitu ya, dari desa gitu yang tertinggal gitu ya. Mungkin banyak yang belum tahu daerah saya gitu ya, tapi alhamdulillah bisa mendapatkan tempat di Kota Malang di Universitas Brawijaya gitu. Dan bisa di Dama TV juga ya. Oke, iya benar. Itu poinnya. Oke, Mas Grini, kalau tadi sudah diawali, kemudian ada statement menarik dari sebuah tulisan adalah perempuan adalah salah satu keajaiban dunia. Ya, perempuan adalah salah satu keajaiban dunia. Berarti seorang ibu kan perempuan juga ya. Dia adalah salah satu keajaiban dunia karena bisa melahirkan anak-anak dan seterusnya ini. Kemudian bisa tadi di negara juga perannya ternyata dimulai dari seorang ibu. Anda setuju dengan pernyataan tadi itu bahwa wanita adalah salah satu keajaiban dunia misalnya? Ya, kurang lebih seperti itu. Kalau konteksnya keajaiban seperti apa kan begitu. Yang jelas pengaruh ibu itu di negara dan di keadaan masyarakat itu luar biasa. Bahkan kata Direktur ICW mengatakan bahwa tidak ada korupsi kalau yang namanya istri itu tidak menyuruh suaminya korupsi. Ada pengaruh juga ternyata. Iya, jadi ada tuntutan dari istri-istri untuk memperoleh kekayaannya lebih, untuk mendapatkan fasilitas yang lebih, itu sehingga suaminya untuk berpikir keras bagaimana saya mendapat uang. Akhirnya harus korupsi salah satunya. Kan logikanya begini ya, yang namanya suami korupsi itu kan untuk keluarganya, ya. Tidak mungkin suami korupsi kemudian bagian ke rakyat, itu kan nanti bukan korupsi lagi, dia membagikan uang ke rakyat malah untuk kesejahteraan. Jadi ibu itu pengaruhnya luar biasa dalam tingkah laku suaminya. Ya, kalau misalnya ibu ini bisa taruhlah kepada seorang anak misalnya ya, Mas Greni misalnya ya, punya sentuhan kalau tadi bahasanya Mas Anggri tadi ya, punya motivasi yang bagus, wejangannya bagus, dan mungkin bisa istilahnya mengarahkan juga, kamu jangan jadi koruptor, jangan jadi jelek-jelek dan seterusnya. Itu berarti taruhlah korupsi misalnya ya, salah satu persoalan yang masih jadi perbincangan sana sini misalnya. Apakah ini salah satunya bisa diupayakan dari seorang ibu yang mungkin harus sudah mulai meletakkan dasar-dasar pendidikan sejak dini untuk tidak korupsi, untuk tidak mencuri dan seterusnya misalnya, Mas Green? Iya, ya harusnya seperti itu memang. Jadi selain peran ibu itu untuk anaknya, untuk menanamkan nilai-nilai yang harus dilakukan oleh anaknya nanti pada waktu besar, dia juga harus mengontrol keluarganya untuk tidak bertindak hal yang tidak sesuai begitu, seperti korupsi itu. Logikanya kan bahwa suami korupsi itu kan karena untuk kebutuhan keluarga seperti yang saya sampaikan tadi, dan ibu sangat berperan besar untuk itu. Bagaimana sikap ibu itu bisa menerima apa yang dihasilkan oleh suaminya, bagaimana dia bisa tersenyum kepada suaminya walaupun dia pulang hanya membawa 500 rupiah misalkan. Kan berbeda keadaannya apabila, dan saya pikir tidak kejahatan selain korupsi juga seperti itu. Apabila ada orang-orang yang kelas menengah ke bawah misalkan, dia hanya sebagai kuli bangunan kemudian pulang membawa uang 10.000 rupiah, istrinya dengan senyum menyambut beliau dengan hasil seberapa adanya gitu, suami kan pasti akan tenang. Ini saya berdasarkan beberapa hal artikel yang saya baca, bukan karena saya belum berpengalaman menjadi suami ya. Tapi kalau kita logika kan seperti itu. Ketika kita pulang, ketika suami pulang kemudian istri mengamuk-amuk karena kebutuhan kurang sebagainya, pasti suami akan berpikir untuk bagaimana dia mendapatkan cara uang lebih. Akhirnya karena kepepet, karena lapangan pekerjaan di Indonesia sangat menipis, dia bertindak hal kejahatan, kriminalitas dan sebagainya. Jadi intinya bahwa luar biasa pengaruh ibu, pengaruh istri terhadap keadaan negara, terhadap keadaan keluarga dan keadaan suaminya dalam bertindak. Ya, jadi luar biasa sekali pengaruhnya untuk jadi pesepak bola, jadi presiden, jadi apa gitu ya. Mbak Grace, sebelum kita tutup segmen 2 ini, ada yang menyatakan bahwa keluarga adalah sekolah ya, rumah adalah sekolah, kemudian seorang ibu adalah seorang guru gitu. Anda sependapat dengan itu dari yang sudah Anda alami selama ini misalnya? Iya, saya sangat sependapat. Sangat sependapat ya. Iya, karena bagaimanapun pendidikan awal seorang anak itu dari
janin ya dari tubuh ibunya sendiri. Dielus-elus gitu ya, mungkin 41 bulan, 3 bulan, 5 bulan dan seterusnya ya. Didoakan juga ya. Ya pasti. Jadi memang luar biasa peran ibu terhadap keberlangsungan anak-anaknya, bukan hanya keberlangsungan tapi juga bagaimana karakter dan kemudian menentukan keberhasilan suatu anak. Oke, nanti kita sambung di segmen ketiga ya. Terima kasih kepada ketiga narasumber dan pemirsa menarik yang kita bahas. Kita akan lanjutkan di segmen ketiga. Jangan kemana-mana, tetap di Dhamma TV channel Inspirasi.